Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah mengumpulkan kita di tempat ini. Tiada lain hanya untuk datang menyembah Dia, memuji Dia dengan penuh rasa hormat. Nah, Bapak Ibu, saya undang mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dan kita percaya Roh Kudus pasti hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya, baiklah kita merenungkan kembali karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan kembali, menghayati kembali siapa Raja Damai itu. Siapa Dia yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala masing-masing. Saya rindu kita menyimak, mendengarkan siapa Raja Damai yang ditulis di dalam kitab Yesaya. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yesaya pasal 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah sudah menggenapi nubuatannya. Dia sudah melahirkan, Dia sudah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus untuk kita yang dikasihi-Nya. Besar kekuasaannya tidak berkesudahan, besar kasih-Nya untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Dia. Kita merenungkan kembali lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dialah Allah yang menjadi penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, bahkan Dia adalah Raja Damai. Mari dengan sepenuh hati kita menyanyikan seorang anak telah lahir untuk kita. Dengan segenap hati kita nyatakan haleluya Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sudah hadir tengah-tengah kami. Haleluya Tuhan. Di atas amin. Terima kasih Tuhan. Katakan penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya sebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia. Amin. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan penasehat ajaib. Amin. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan sekali lagi, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, sambutlah Dia. Yesus, terima kasih. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau datang untuk umat manusia yang berdosa. Katakan sekali lagi, sambutlah Dia, Yesus kita. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menggenapi nubuat-Mu. Tidak hanya sekedar tulisan, tetapi Engkau sudah menyatakannya melalui Yesus Kristus. Biarlah setiap umat manusia menyadari bahwa hanya di dalam Engkau saja ada keselamatan yang kekal, ada pengampunan yang kekal, ada kasih yang besar, ada penyertaan yang kekal. Terima kasih Bapa, kasih-Mu begitu besar sejak dunia ini diciptakan. Bahkan ketika dosa semakin menjalar, kasih-Mu tetap ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur bisa memuji Engkau, memuliakan Engkau, karena hanya Engkau yang layak, Bapa. Terima kasih ya Bapa, Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Yesus, Putra-Mu yang kudus, yang sudah berkarya begitu mulia melalui kematiannya di kayu salib. Mari kita katakan bersama-sama, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Katakan dengan segenap hati, Allah yang perkasa. Firman-Mu ya Bapa menjadi penasehat hidup kami yang ajaib, yang berkuasa. Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Terima kasih Tuhan. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Saya minta dengan hormat Bapak Harrison untuk berdoa. Kami sambut kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, dan berkatilah ibadah kami. Dengan penuh ucapan syukur, dengan kasih yang tulus kami memuji Engkau, menyembah Engkau, menyambut firman-Mu, dan menikmati hadirat Allah dalam penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat Tuhan ini berkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih Pak Harrison. Bapak Ibu masih kuat berdiri? Masih tentunya ya. Kita semangat memuji memuliakan Tuhan. Hari ini kita boleh mengingat kembali, merenungkan kembali kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Mari Bapak Ibu dengan semangat kita mengatakan, hai mari berhimpun dan bersukaria, sambil melihat kiri kanan depan belakang dengan senyum. Hai mari berhimpun ya. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Bait kedua, terang yang ilahi, Allah yang sejati.
sendiri, Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu. Silakan duduk Bapak Ibu. Pujian ini sungguh luar biasa ya. Ketika malaikat Tuhan berbicara kepada para gembala, mungkin saat itu gembala kaget, wah ada apa? Ada malaikat nih bicara pada kami. Ternyata untuk menyampaikan kabar gembira, kabar sukacita. Raja yang dinanti-nantikan sudah datang, sudah lahir untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya, sebelum kita melanjutkan pujian, mari saya memberikan kesempatan bagi siapa saja yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan selama tahun ya, selama tahun 2020. Banyak sekali pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Baik itu kepada keluarga, pekerjaan kita, pelayanan kita, ataupun teman-teman kita. Mari kita sampaikan ya, untuk menguatkan saudara-saudari kita di tempat ini. Apakah ada Bapak Ibu? Atau mungkin ada harapan, keinginan yang Bapak Ibu rindukan supaya tercapai? Mari kita katakan kepada Tuhan dukungan doa dari teman-teman seiman, bahwa doa orang benar besar kuasanya. Ada? Waduh, ini hari Natal ternyata tidak ada ya Natalia yang bersaksi katanya. Pak Nelson ada Pak? Ya, permulaan, nanti yang lain mengikuti ya. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, ada Amos ini, agak berbeda sekarang. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya saya bukan mau bersaksi, hanya refleksi aja, mengingat ini adalah bulan Natal. Tadi malam kami di rumah itu membahas dari Matius pasal 23 bagian akhir, yang dikatakan di situ, Yerusalem, Yerusalem, katanya, betapa aku merindukan mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah naungan sayapnya. Yaitu penutup dari, sebetulnya itu dari pasal 21, 22, 23, dan itu penutupnya bagian ayat itu, di mana di situ kalau mulai dari pasal 21 atau 22 saya lupa, itu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, kaum Herodian itu semua menjebak, ya, berusaha untuk menjebak Tuhan Yesus untuk mencari-cari kesalahan supaya bisa ditangkap. Lalu ditutuplah dengan perkataan itu, ya, Yerusalem, Yerusalem, betapa rindu aku mengumpulkan mengumpulkan engkau seperti anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah naungan sayapnya. Saya berpikir ya, ini kan di mana Tuhan Yesus itu sedang mau dipojokkan, dipersalahkan oleh mereka, kesalahannya dicari-cari oleh tiga kelompok ini tadi. Dan kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang memang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata di situ, Yerusalem, Yerusalem, betapa aku rindu, ya, betapa aku rindu, katanya, seperti anak-anak ayam mengumpulkan, induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya. Lalu saya jelaskan kepada keluarga di rumah betapa sabarnya Tuhan itu. Ya, saya ingatlah bangsa kita ini. Ya, saya ingat orang-orang yang menganiaya orang Kristen, yang mengancam-ngancam orang Kristen, yang memojok-mojokkan orang Kristen. Kok Tuhan sabar ya, gitu ya? Kok Dia menempatkan diri sama seperti induk ayam itu? Ya sama seperti orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, kaum Herodian itu mau memojokkan Dia terus-menerus, mencari-cari kesalahannya, tapi ditutup dengan perkataan itu.
Ya betapa rindu aku mengumpulkan engkau. Lalu saya pikir, apakah kita pantas membenci orang-orang yang menganiaya orang-orang Kristen? Ya seperti yang terjadi di Sigi, ada orang-orang Kristen yang dibunuh di sana, bahkan menurut saya tidak manusiawi lagi sama sekali. Ya namanya dibunuh pasti tidak manusiawi, tapi cara pembunuhannya juga ya tergolong sadis menurut saya. Ya lalu gereja-gereja itu sering macam apa ya, diancam lah dengan, ya kalau kita dilihat di YouTube, kekristenan itu dipojokkan, dihina, ya direndahkan, ya macam-macam, dan ancaman-ancaman ada. Tapi saya pikir kalau Tuhan itu mau, sekali saja dia berbicara, semua itu pasti. Ya di jalan juga saya pikir tadi itu, ya sambil saya mendoakan ya yang sedang ditahan saat ini, ya saya berdoa di jalan, Tuhan tolong kasihani orang ini. Kalau sekali saja Tuhan murka, orang ini pasti sudah binasa. Nah saudara, jadi ini refleksi saya pribadi di akhir tahun ini, bagaimana supaya kita meneladani Kristus itu, walaupun dia dipojokkan, walaupun dia dihina, dicari-cari kesalahannya, tapi dia tetap menempatkan diri sebagai orang yang merindukan mereka, yang mau merangkul mereka, bukan murka kepada mereka. Nah inilah yang menjadi pemikiran saya. Jadi saya ajak kita semua di bulan-bulan Natal ini, tugas kita itu adalah mengasihi, mengampuni, tidak membenci. Ya walaupun kita dibenci, dipojokkan, ya secara psikologi kita juga teraniaya kalau kita melihat saudara-saudara kita yang lain mengalami penganiayaan. Memang mereka tidak tujukan kepada kita langsung, tetapi karena mereka adalah anggota tubuh Kristus, maka seperti firman Tuhan katakan, kalau satu anggota merasa sakit, maka bagian anggota tubuh yang lain juga merasakannya. Jadi kita memang terganggu secara psikologi. Ya saya jujur saja terganggu secara psikologi, tetapi kita tetap harus meneladani Tuhan Yesus, yang mengasihi orang-orang yang ya seperti itulah, ya mengasihi mereka terus. Ya itu saja, ini bukan kesaksian, saya kira ini hanyalah refleksi bagi saya secara pribadi, dan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita bersama-sama menaruh kasih, belas kasihan pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih, itu saja. Tuhan berkati. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Pak Nelson yang sudah menguatkan. Ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan pujian bersukacita di hadapan Tuhan ya. Mari kita nyanyikan satu pujian, terpujilah namamu Tuhan. Kayaknya lebih enak kita berdiri ya, supaya lepas suara kita, gerakan tubuh kita juga supaya bebas untuk memuji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dan penuh, kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita bersyukur memiliki Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu
Tuhan, kuat dan penuh keahlian. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, amin, kerajaan-Mu kekal ya Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, percaya dan memerintah. katakan Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selama. Jemaat saja, Engkaulah Raja. Jemaat saja. Atas dunia, amin. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Katakan sekali lagi, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang besar, memiliki Raja Sang Damai. Kami bersyukur Tuhan, di dalam kemahakuasaan-Mu, di dalam kehebatan-Mu, Engkau memiliki kelembutan hati, kesabaran untuk selalu menuntun kami Tuhan kepada jalan-jalan-Mu yang benar. Saat ini Tuhan, kami mau dipenuhi oleh firman-Mu, firman yang menjadi suluh bagi kehidupan kami. Sentuhlah hati kami Bapa, sentuhlah hati kami oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami menyadari bahwa kami harus hidup di dalam firman-Mu dan firman-Mu hidup di dalam hati kami. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian Betapa Aku Menyadari. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini tak selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Sentuhlah hati kami Tuhan. Sentuhlah hati kami Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi
Benar Tuhan, seperti air yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami, kasih Tuhan tidak berhenti. Dan oleh karena kasih kami tahu Engkau hadir bagi kami, oleh karena kasih Engkau menderita bagi kami, dan oleh karena kasih Engkau menyelamatkan kami. Karena kasih juga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Dan kami mau bersyukur karenanya, karena kami tahu hidup kami ada di dalam pendampingan Tuhan. Hidup kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Hidup kami ada di dalam kasih setia Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Mari Bapak, kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan biarkan refleksi pada hari ini menjadi satu bagian di mana kami boleh tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang nyata. Allah kami adalah Allah yang hadir bagi kami. Mari Roh Kudus Kau ambil alih semuanya, dan biarlah kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu bagi kami saat ini, dan kami akan sama-sama belajar dari Tuhan sendiri. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Iya, selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali waktu masuk ke ruangan ini. Wow, gitu ya. Ada saudara-saudara yang sudah lama tidak bisa bersama-sama gitu ya, bukan karena tidak mau, tetapi karena satu kondisi ya. Bersyukur untuk hari ini juga ada Pendeta Harrison bersama keluarga dan juga semua ya yang boleh hadir saat ini. Saya seringkali mendengar ketika teman saya berkata begini, "Dah saya mah apa atulah," gitu ya. Nah, saya berpikir bahwa kata "dah apalah saya ini," gitu ya, itu berangkat dari satu pemikiran bahwa dia tidak memiliki sesuatu pun yang bisa dibanggakan, atau merasa dirinya kurang, atau merasa dirinya tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Apalah saya ini, gitu ya. Dah aku mah apa atuh, gitu ya, kalau bahasa anak mudanya seperti itu. Nah, seringkali satu situasi yang kita alami membuat kita merasa kita tidak mampu, membuat kita merasa kita sendiri, membuat kita merasa bahwa tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita ada di dalam satu kondisi yang tetap stabil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala kita berkata bahwa saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa melakukan ini karena saya tidak mampu, ya. Tapi kalau saya ingat khotbah Pendeta Nelson gitu ya, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, bicara tentang kemustahilan. Kita manusia memiliki keterbatasan, tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas, yang dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, gitu ya. Sedikit refleksi kita pada pagi hari ini, kita mau lihat masih berkaitan dengan bicara tentang kemustahilan. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang genap, dan Bapak Ibu yang terkasih boleh membacakan ayat yang ganjil secara bergantian ya. Kejadian pasal 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Saya akan mulai ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kalau kita melihat gitu ya, satu kondisi
atau satu kisah ini gitu ya, bagaimana Sarah tertawa karena dia berpikir adalah hal yang mustahil dengan apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan Allah berbicara atau bercakap-cakap dengan Abraham. Yang menarik adalah kalau kita lihat pada saat itu bagaimana kedekatan Allah dengan Abraham ya. Allah didampingi oleh 2 malaikatnya datang sebagai tamu istimewa ya ke rumah Abraham, ke kemah Abraham. Bukan hadir sebagai Allah yang dengan segala atribut kealahannya, tetapi kedekatan Abraham dengan Allah ini ya membuat Allah ini bisa bercakap-cakap dan bisa hadir sebagai tamu istimewa. Ya, saya melihat bahwa ini menjadi satu hal yang relasi yang baik, relasi yang dekat. Allah seperti seorang sahabat dengan Abraham dan biasanya dia hadir memperkatakan firman-Nya itu dengan visi, dengan melalui yang lainnya gitu ya. Tapi ini hadir sebagai tamu istimewa didampingi oleh 2 malaikat kalau kita lihat di ayat sebelumnya gitu ya. Nah, ada 2 hal penting yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham, yaitu bahwa dia mengatakan bahwa Abraham akan memiliki seorang anak. Ketika Allah berkata bahwa Abraham akan memiliki seorang anak, tentu bukan tanpa sesuatu yang direncanakan atau bukan sesuatu yang ada di dalam pikiran Allah. Bukan hanya asal ngomong, bukan hanya asal bicara gitu ya. Tetapi lihatlah bahwa kelahiran anak bagi Abraham ya, Abraham akan memiliki anak ini menjadi satu berkat yang luar biasa bagi orang yang dekat dengan Allah. Karena sebenarnya situasinya adalah tidak memungkinkan bagi Sarah ataupun Abraham memiliki anak. Tetapi janji Tuhan berkata bahwa engkau akan memiliki seorang anak. Dan ini menjadi berkat. Dan yang kedua adalah bagaimana Allah menyampaikan mengenai hukuman terhadap Sodom dan Gomora. Ya, bagaimana negeri ini akan dihancurkan oleh Allah. Dan ini menggambarkan bagaimana bukan berkat yang datang, tetapi adalah hukuman bagi orang yang jauh dari Tuhan, bagi orang yang mengabaikan Tuhan, gitu ya. Pesannya jelas bahwa Abraham, bahwa Sarah akan memiliki anak. Tetapi menarik adalah ketika perbincangan itu terjadi, Sarah tidak ada bersama-sama dengan Abraham, tapi dia ada di belakang gitu ya. Nah, tapi dia mendengarkan, mungkin kalau istilah sekarang kepo gitu ya, lagi ngomongin apa gitu ya, mereka lagi ngomongin apa sih gitu ya. Dan sehingga pasti dia mendengarkan apa yang sedang diperbincangkan. Kenapa? Karena di sini dikatakan bagaimana Sarah tertawa. Sarah tertawa ketika Tuhan berkata, tahun depan Sarah, tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Secara manusia Sarah berpikir, gimana mungkin saya punya anak ya, mustahil. Udah tua ya, suaminya juga udah tua, seperti itu. Karena tahun depan berarti Abraham berusia 100 tahun. Bayangkan, seorang nenek, seorang kakek punya, maksudnya seorang tua gitu ya, punya anak, bukan punya cucu. Nah, bagaimana mungkin sudah tidak bisa berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bisa punya anak gitu ya. Dan Sarah tidak percaya. Ketidakpercayaannya ini membuat Sarah tertawa. Tapi di ayat yang ke-14 Sarah tidak hadir di situ. Tapi ketika Sarah tertawa, Tuhan tahu. Mungkin suara ketawanya seperti saya keras, nggak tahu juga. Tapi kalaupun suara ketawanya tidak keras ya, Tuhan tahu. Karena di ayat yang ke-14 dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan gitu ya. Ayat yang ke-13, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Saya berpikir, kenapa tidak ngomong langsung sama Sarah ya, tapi dia berkatanya kepada Abraham. Ini menarik gitu ya, karena Abraham menjadi satu
pemimpin, satu kepala keluarga, seorang leader, ya, yang tentu ketika firman itu disampaikan, maka firman itu juga akan disampaikan kepada istrinya, gitu ya. Atau karena Sarah tidak bersama-sama dengan dia dan dia tahu Sarah pasti mendengarkan, jadi dia tidak perlu langsung ngomong sama Sarah. Ketika dia bicara sama Abraham, maka Sarah pun pasti akan mendengarkan. Saya tidak tahu, gitu ya. Tetapi di sini dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua, gitu ya. Ketika itu dikonfirmasi lagi di dalam ayat yang ke-15, lalu Sarah menyangkal, berarti dia mendengar. Aku tidak tertawa sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa, gitu ya. Masih bisa mencoba untuk berkelik, gitu ya. Tetapi Tuhan bilang, enggak, kamu tertawa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-14, adakah yang mustahil? Nah, berita yang sama seperti waktu itu disampaikan oleh Pendeta Nelson. Berita yang sama juga disampaikan oleh Tuhan kepada Maria. Kasusnya sama, sesuatu hal yang kayaknya tidak mungkin, bahwa Maria akan mengandung seorang anak, akan melahirkan seorang anak. Maria bilang, bagaimana mungkin, aku belum bersuami, ya? Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Itu adalah satu hal yang mustahil. Tapi di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil. Bahkan Elizabeth pun yang dikatakan mandul, sesuatu yang mustahil untuk dia punya anak, toh pada kenyataannya ketika dia mendatangi Maria, sudah ada anak 6 bulan di dalam kandungannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seharusnya Sarah tidak menjadi tertawa seandainya Sarah berpikir lebih jauh lagi bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Abraham, ya. Seharusnya Sarah tertawa bahagia. Tertawanya nggak salah, ya. Tertawanya Sarah itu nggak salah. Yang Tuhan konfirmasi lagi adalah bukan karena dia tertawa dan nggak boleh, bukan. Tetapi tertawanya Sarah itu bukan karena tertawa bahagia karena dia akan memiliki seorang anak, gitu ya. Tetapi tertawa karena dia tidak percaya bahwa dia akan memiliki seorang anak. Ketika Sarah melihat perjalanan kehidupan suaminya Abraham, seharusnya dia bisa mengingat, ya. Seandainya saja Sarah, ya, melihat siapa yang berfirman kepada Abraham saat itu, gitu ya. Bagaimana Allah memanggil Abraham, bagaimana Allah mendampingi Abraham, bagaimana Allah menuntun Abraham, bagaimana Allah memilih Abraham sebagai bapa bangsa yang besar, sebagai bapa orang beriman. Bagaimana ketika dia tahu bahwa yang berfirman adalah Yahweh, Tuhan yang berasal dari dirinya sendiri, gitu ya, self existence seperti itu. Kalau saja Sarah melihat bahwa Allah yang berfirman adalah Allah Adonai, Allah yang layak untuk disembah, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuat, yang mampu mengadakan segala sesuatu apa saja dari yang tidak ada menjadi ada, tentunya tertawanya Sarah itu akan berbeda, ya. Abraham, akhirnya kalau kita melihat Abraham berumur 100 tahun ketika dia memiliki anak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Secara teori kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil yang bagi Allah. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah. Kita tahu itu. Tetapi seringkali di dalam praktek kehidupan kita seperti Sarah. Kita tertawanya itu tertawa merasa benar nggak sih? Apa betul, ya?
saya akan melewati masa-masa sulit saya? Apa betul saya akan melewati kesulitan-kesulitan saya? Apa betul saya akan mendapatkan solusi dari setiap persoalan saya? Mungkin kita tertawa, rasanya nggak mungkin, mustahil, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita setia, ketika kita kenal betul siapa Allah yang kita sembah, ketika kita kenal dengan benar Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, adakah sesuatu yang berat buat Tuhan? Menjadi refleksi kita, adakah sesuatu yang tidak bisa Tuhan kerjakan buat kita? Mari kita daftarkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana pergumulan demi pergumulan itu satu persatu bisa dibereskan oleh Tuhan. Meskipun di dalam prosesnya kadangkala kita melihat harus menunggu, ya, atau mungkin tidak mendapatkan, tetapi bukan berarti Allah tidak mendengar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi saat ini gitu ya, kemarin ini kan kita sudah ngerasa, aduh, dengan COVID ini kayaknya udah semakin baik, orang udah semakin kayaknya nggak takut lagi kesana kemari gitu ya. Tapi pada kenyataannya situasinya bahkan justru semakin banyak gitu ya. Beberapa negara juga sudah mulai lockdown lagi gitu ya. Kemarin saya tanya sama ponakan saya yang di Jerman, gimana di sana? Oh, udah di lockdown lagi. Semua usaha banyak ditutup, restoran-restoran tutup, gitu, toko-toko tutup, seperti itu. Kayaknya kembali lagi seperti itu ya, dan itu mengesalkan buat dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi saat ini terlalu mudah membuat kita ya menjadi tidak percaya apakah betul bahwa Tuhan hadir di dalam kondisi yang sulit. Apakah betul Tuhan peduli dengan situasi yang membuat orang menjadi susah? Semua terpapar, baik perekonomian, usaha, apapun seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa tidak ada yang tidak bisa Allah kerjakan. Ada begitu banyak pertanyaan yang mungkin saya akan tanyakan kepada Tuhan Yesus ketika saya bertemu dengan Dia kelak. Ya, kalau memang itu pun ada kesempatan untuk kita bertanya, karena kita tahu ketika kita bersama dengan Tuhan, kita sudah tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan, kalau Tuhan bisa melakukan apa saja, maka akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat mudah bagi Allah untuk Dia hadir di dalam hidup kita. Allah yang menuliskan kisahnya bagi manusia, Allah yang menuliskan kisahnya di dalam sejarah dunia ini, yang hadir di dalam diri Yesus yang kita peringati. Hari ini kita memperingati Natal gitu ya. Tapi bagaimana Allah bekerja secara luar biasa. Tadi saya katakan kalau tidak ada hal yang tidak bisa Allah kerjakan, bahwa semua bisa Allah kerjakan, bahkan sesuatu yang mustahil pun Dia bisa kerjakan. Maka sangat-sangat mudah untuk Dia hadir di dalam hidup kita, untuk Dia hadir mendampingi kita. Itu hal yang sangat mudah buat Dia. Kehadiran Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara, gitu ya. Ketika Yesus hadir sebagai manusia, menuliskan ceritanya di dalam kehidupan manusia. Ketika Yesus menjadi manusia, Dia merasakan apa yang kita rasakan. Sebagai manusia, Dia tahu apa yang kita alami. Dia juga menuliskan kisahnya di dunia ini. Allah yang menjadi manusia berdiam diri di dalam diri Yesus. Ketika kita sama-sama tahu bahwa Dia meninggalkan semua atribut kealahannya, Dia meninggalkan semua kemuliaannya, Dia meninggalkan semua yang sudah Dia miliki hanya untuk mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia di dalam diri Yesus. Dan di dalam kekosongan dirinya, di dalam keserupaannya menjadi manusia, Dia taat dan ketaatannya itu dibuktikan sampai kematiannya. Kalau hal yang demikian saja Dia kerjakan,
sangat kecil banget gitu ya, sepele banget untuk dia berkata, saya hadir bagi kamu. Ya. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-23, boleh salah seorang membacakan bagi kita? Matius 1 ayat yang ke-23. Bisa, yang sudah ada boleh dibacakan. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin, terima kasih. Yang berarti Allah menyertai kita, Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Saya mau mengkaitkan betapa banyak kisah kemustahilan yang manusia pikir sesuatu yang tidak bisa dikerjakan, tetapi Allah kerjakan. Ketidakmustahilan ini dengan kehadiran Tuhan bagi kehidupan kita adalah hal yang sangat mudah. Saya berkali-kali katakan adalah hal yang sangat mudah bagi Allah untuk dia hadir bersama dengan kita. Dalam Matius tadi kita sudah baca, Allah beserta dengan kita. Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Dan ketika Allah bersama dengan kita, maka ada begitu banyak perkara-perkara luar biasa dia bisa hadirkan lewat kehidupan saya dan saudara. Dan pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan harus hadir? Mengapa Immanuel? Mengapa Tuhan harus bersama dengan kita? Mengapa Yesus harus lahir? Dan kehadiran Yesus ketika Yesus lahir di dalam dunia ini untuk bersama-sama dengan kita, karena dia rindu bahwa kehadirannya untuk kita itu menunjukkan bahwa dia Allah yang peduli. Kehadirannya dalam kehidupan saya dan saudara di dalam diri Yesus mau menunjukkan bahwa Allah sayang kepada kita, bahwa Allah itu mengasihi kita. Bukan hanya sekedar sesuatu yang difirmankan, aku mengasihi engkau, enggak. Tetapi secara real, secara nyata, kasihnya itu hadir dan wujud nyatanya di dalam diri Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah menyertai kita. Dan mengapa kehadiran Tuhan, mengapa kehadiran Allah itu menjadi penting? Ya. Kenapa tadi saya katakan kenapa Tuhan harus hadir? Karena dia mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Tetapi kenapa kehadirannya itu menjadi penting bagi saya dan saudara? Karena kehadirannya adalah hadiah terbaik bagi kita. Siapapun orangnya suka ketika diberi hadiah, betul ya? Waktu kita ulang tahun mungkin ya ada prank gitu ya. Kadang-kadang teman saya suka cerita gitu ya. Aduh, ulang tahun nggak ada yang ngucapin, ulang tahun nggak ada yang ngasih hadiah, ngasih kado gitu ya. Dan ternyata itu hanya prank saja gitu ya. Ternyata ada surprise, ada kejutan yang diberikan. Wah, itu luar biasa. Siapapun suka ketika diberikan hadiah. Dan tentunya saya dan saudara menjadi orang-orang yang berbahagia dan suka karena Tuhan memberikan hadiah buat kita. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah kehadirannya di dalam diri Yesus. Hadiahnya adalah kehadirannya di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kehadirannya adalah hadiah yang terbaik. Kehadirannya menunjukkan bahwa dia ada. Kenapa kehadiran Tuhan penting? Karena kehadirannya, kelahirannya, melalui kelahirannya menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang setia. Dan dia menggenapi janjinya. Dia menggenapi nubuatannya. Karena dia mau memberi kehidupan yang lebih baik bagi saya dan saudara. Itu sebabnya kehadiran Tuhan sangat penting dalam hidup kita. Di dalam ayat yang lain dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita punya keterbatasan. Itu sebabnya Tuhan katakan, tadi saya kaitkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya kita butuh pribadi yang bisa berkata, tidak ada yang mustahil bagiku. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa aku lakukan buat engkau. Bahkan termasuk untuk menyertai engkau, untuk mendampingi engkau hari lepas hari.
Kadangkala kita punya persoalan yang kita pikir kapan selesainya. Kadangkala kita berpikir apa solusinya. Dan kadang-kadang kita berpikir kenapa Tuhan mengizinkan itu. Ya, tapi Tuhan punya banyak sekali cara, punya banyak sekali pertimbangan. Kebijaksanaannya bagi kehidupan kita itu sesuatu hal yang tentu terbaik. Immanuel berarti Allah beserta dengan kita. Nah, hari ini saya mau mengajak, nggak panjang lebar, saya akan mengakhiri refleksi kita pada hari ini. Ketika kita tahu bahwa Yesus hadir, Yesus lahir sebagai manusia untuk kita semua, gitu ya. Baiklah kita juga belajar dari kisah Sarah tadi, ya. Jangan kita tertawa karena kita tidak percaya. Tetapi baiklah kita menjadi orang-orang yang tertawa, bersukacita, karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita bisa bersukacita, kita bisa tertawa, karena apa? Karena kita punya Allah yang bisa berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagiku. Kita bisa tertawa karena bahagia, karena apa? Tuhan hadir untuk membuat perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan hari ini kembali kita diingatkan bahwa kehadiran Yesus, kelahiran Yesus di dunia ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang iseng saja, bukan sesuatu yang supaya Allah dianggap sebagai Allah yang baik, tetapi karena memang Dia adalah Allah yang baik. Dan biarkan kehadirannya, ketika kita memperingati kelahirannya, kita tahu bahwa dimulai dari kelahiran Yesus, di dalam perjalanan kehidupan Yesus, bahkan sampai saat ini, kehadirannya itu tetap nyata. Dan biarkan kita boleh tertawa bahagia, karena kita punya Allah yang setia, punya Allah yang baik, punya Allah yang bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau hadir bagi kami, bahkan sampai maut menjemput kami. Kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Ketika kami sudah ada pada situasi yang tidak bisa berbuat apa-apa, ketika kami mendapati bahwa ada begitu banyak kemustahilan di dalam hidup kami, biarkan kami boleh tetap memandang Engkau Tuhan, Allah yang berkata tidak ada yang mustahil bagiku. Dan ketidakmustahilan Tuhan dibuktikan melalui kehadiran-Mu Tuhan, kelahiran-Mu yang boleh kami peringati. Biarkan kami boleh tertawa bahagia Tuhan, bukan karena kami tidak percaya, tetapi kami tertawa bahagia karena Engkau hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkati kami semua Tuhan, dan biarkan kami boleh menikmati suasana Natal. Kami boleh menikmati hari-hari bersama dengan keluarga kami. Kami bisa menikmati hari-hari yang indah bersama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Dan biarkan kami boleh bersuka cita, kami boleh tertawa bahagia, karena kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang merelakan semuanya untuk menuliskan kisahnya di dunia ini, untuk menuliskan kisahnya bagi kami semua. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Dampingi kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, supaya kami boleh terus melihat bahwa kami tidak pernah salah ketika kami beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap hal yang boleh kami kerjakan, boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pendeta Ade yang sudah menyampaikan firman, dan sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Dan saya minta sebelum kita memberikan bersama-sama Saudari Natalia untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas setiap firman yang telah ditaburkan Bapa. Berkati sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sambil memberi korban ucapan syukur kepada Tuhan, kita nyanyikan Ku Bawa Korban Syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekali lagi, ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba waktunya kita mendengarkan warta jemaat. Saya persilahkan, siapa yang bertugas? Silahkan Pak Saud. Ya, terima kasih firman Tuhannya Bu Ade. Ya, memang pada saat ini kalau kita lihat ya, sering kita melihat kenyataan hidup kita, sering kita mungkin tertawa juga. Karena apa? Karena melihat kenyataannya. Demikian juga Sarah dan juga kalau kita lihat Sarah dan juga Abraham kenyataannya. Tapi kalau kita baca dalam pasal 21 di sana, Tuhan membuktikan pada saat itu Sarah hamil. Ya, Sarah hamil. Dan juga pada saat itu dikatakan Immanuel, ya. Tuhan beserta kita. Kenapa? Kalau kita lihat 3 kasus yang terjadi antara Zakaria dan juga Elizabeth dan juga Maria, yang saya lihat di sana bagaimana jawaban dari Maria, ya, karena ini saya hambamu, jadilah kehendakmu. Itu dalam Matius pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-38, ya. Karena ayat 37 itu dikatakan sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Jadi apapun bagi kita. Coba kita melihat dunia ini sekarang ini, sangat kacau, ya. Kenapa Allah dikatakan Allah menyertai kita? Karena kalau kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 dikatakan bahwa roh Allah diambil oleh Allah dari diri manusia. Itulah sehingga nggak ada lagi penyertaan Tuhan. Pada saat di perjanjian baru roh Allah itu dikembalikan. Nah ini, terima kasih firman Tuhannya Bu Ade. Tuhan memberkati ya di saat-saat ini. Warta Jemaat GKI Menara Pengharapan tanggal 20 Desember 2020 dengarkan di sini. Ya, persembahan yang kita terima 520.000. Tuhan memberkati setiap persembahan yang telah diberikan, ya. Ya, terus kita mengucap syukur untuk yang berulang tahun, ya, sudah lewat semua, ya. Kemarin Natalia tanggal 17 Desember, tapi dia tadi enggak bersaksi. ya Tuhan memberkati yang berulang tahun ini. Ya, mungkin tahun depan juga akan dilanjutkan ulang tahunnya. Ya. Dan juga di ulang tahun pernikahan Pak Pur sudah lewat. Ya, kita bersyukur ya, semakin hari semakin
akrab ya, semakin mengasihi Tuhan ya, dan juga kita lihatlah bagaimana perjalanan dalam keluarga sudah 24 tahun ya. 24 tahun dalam perjalanan ini bukan hal yang mudah, tapi perlu perjuangan. Kebersamaan itu ya. Saya selalu bilang suami istri itu harus senantiasa terus bergandengan tangan ya. Menunjukkan bagaimana mereka, saya berpikir-pikir nanti anak saya udah mulai dewasa, udah tamat yang satu, dan kami nanti tinggal berdua ya, berdua lagi melanjutkan hidup ini ya. Anak-anak keluar semua pergi, tinggal berdua. Nah, kalau nggak dipupuk kebersamaan itu bagaimana ya, antara satu di sana dan satu di sini ya, kalau di rumah kan. Jadi itulah terus kita bergandengan tangan ya. Ya, terima kasih, ini sudah lewat ulang tahun Ibu Pur dan Pak Pur. Tuhan memberkati keluarganya terus, sehingga sukacita terus di dalam keluarga ya. Nah, ini untuk pelayanan tanggal 3 Januari. Wah, kita udah langsung ke 3 Januari 2021 ya. Ya, tahun berikutnya. Ya, pas ini kita lalui dalam perjalanan ini. Kita mau libur setahun, kita berjumpa tahun depan. Ya, tahun depan kita jumpa tahun 2021. Wah, ternyata perjalanan hidup kita ini tahun 2001 tambah usia ya, yang sudah agak tua 50 ke atas kadang udah lupa gitu. Ya, kita nikmatilah hidup ini bersama dengan Tuhan ya. Yang ini well-nya Pendeta Ade ya, bisa dibaca Pak Rio sebagai gitarisnya, Saudara Leo Samuel dan juga Jojo, Saudara Tio, Saudara Kardina dan juga Pak Saud ya, membuka tahun 2021 ya. Ada lagi ya, ini kita mendengarkan Bapak Yopi di Radio Cepi setiap pagi, minggu pagi jam 7 ya, kita bisa mendengarkan ya. Sekarang gampang lewat HP juga bisa ya. Kita pokok doa ya, ini tetap kita doakan ya, bangsa dan negara, gereja ya. Ini untuk rencana pelayanan Pak Nelson ke Kuningan, gimana Pak persiapannya? Sudah ya? Oh ya, kemarin berdua untuk motor udah siap motornya. Ya, ya, kita doakan supaya pelayanannya. Ada pokok doa tambahan ya, kalau nggak ada kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini di mana kami boleh memuji Tuhan, di mana kami boleh menyembah Tuhan. Karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang bisa menguatkan iman kami. Karena kami tahu sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mungkin kami kadang menertawakan janji-janji Tuhan, tapi dengan iman kami Tuhan menepati setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, dan juga itu menjadi bekal di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami terus meyakini akan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu telah membawa firman Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberkati dia di tahun ini, sehingga setiap pergumulan masalah hidupnya Tuhan boleh nyatakan, sehingga di tahun 2001 nanti dia bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah dia Tuhan, kami serahkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk juga pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan atas pemerintah yang terus bekerja dan juga boleh membangun Indonesia ini. Kami rindu Tuhan supaya pemerintahan Tuhan berikan hikmat dan juga kebijaksanaan untuk memimpin negara ini Tuhan. Terutama supaya mereka tidak senantiasa hanya mementingkan mayoritas dan juga mementingkan minoritas juga Tuhan. Karena banyak tekanan yang dihadapi oleh pemerintah melalui unjuk rasa Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong,
sehingga mereka tidak dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari ormas-ormas tertentu, tapi mereka boleh menegakkan hukum di negara ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan hukum itu tidak pilih kasih Tuhan. Kami doakan juga pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Kami doakan mereka Tuhan, supaya mereka menunjukkan bahwa mereka adalah yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak dipengaruhi. Bahkan mereka boleh setia, bahkan mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Berkatilah negara kami Tuhan. Situasi apapun yang terjadi, terus negara ini boleh bersatu untuk membangun masa depan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bencana yang terjadi di dunia ini, bahkan di Indonesia ini Tuhan. Itu corona yang senantiasa mau ngabah. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong, seperti yang terjadi di Mesir. Bagaimana Tuhan memisahkan orang-orang Israel dan orang-orang Mesir. Kami juga rindu Tuhan, supaya peristiwa itu juga boleh terjadi Tuhan, supaya anak-anak Tuhan lindungi Tuhan, khususnya bagaimana Tuhan menolong Tuhan, memberkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga saat ini untuk dokter-dokter yang berusaha mendapatkan vaksin Tuhan, bahkan juga yang sudah terjadi saat ini banyak orang yang divaksin. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga rencana Tuhan boleh terjadi, supaya wabah ini boleh berlalu Tuhan, sehingga kami terus boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan, khususnya orang-orang percaya, supaya mereka yakin bahwa Tuhan melindungi mereka, bahwa Tuhan menolong mereka Tuhan. Karena itu kami serahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga khususnya berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, yang senantiasa setia untuk datang beribadah. Kami berdoa untuk setiap pergumulan hidup, biarlah Tuhan juga memberikan keluar. Pada saat punya masalah, Tuhan juga yang menolong. Pada saat mempunyai beban yang berat, Tuhan juga mengangkat setiap beban mereka Tuhan, sehingga beban mereka ringan. Kami Tuhan berdoa khususnya, Tuhan jauhkan kami dari virus corona ini Tuhan, supaya kami tetap Tuhan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lama sudah tidak hadir, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga yang ambil bagian. Kami rindu, walaupun mereka tidak hadir di tempat ini, tetapi mereka tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam setiap rumah tangga mereka, di dalam setiap kehidupan mereka, supaya mereka Tuhan juga yang senantiasa memberkati mereka. Karena itu kami serahkan setiap jemaat juga Tuhan yang sudah lama tidak hadir, supaya Tuhan juga saat Natal ini, biarlah Yesus Kristus yang lahir dalam hati mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang setiap saat ini, untuk hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di pedalaman maupun di perkotaan. Berkatilah Tuhan, supaya setiap firman yang ditaburkan boleh menguatkan, khususnya menguatkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka terus yakin karena terus percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk juga keluarga-keluarga, khususnya untuk hamba-Mu, gembala-Mu yang di tempat itu. Tuhan juga memberkati Pak Yopi dan juga Ibu, dan juga Ibu Hit. Tuhan berkati juga, supaya senantiasa Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, bahkan Tuhan berikan panjang umur yang daripada Tuhan. Berkatilah Tuhan. Kami serahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, dan juga supaya mereka boleh mengingat, supaya hari-hari yang mereka lalui adalah hari-hari yang penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk menghitung hari-hari yang mereka lalui, supaya mereka hari demi hari memperoleh hati yang bijaksana Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan setiap yang berulang tahun ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa yang berulang tahun
pernikahan. Tuhan berkatilah setiap rumah tangga mereka Tuhan, sehingga rumah tangga mereka ada sukacita di dalamnya, ada pertolongan daripada Tuhan, sehingga semakin hari Tuhan dalam melalui bahtera rumah tangga mereka, terus Tuhan mereka saling mengerti satu dengan lain, saling menerima satu dengan yang lain Tuhan, sehingga boleh mereka juga menikmati kehidupan ini bersama-sama seperti Pak Pur yang mereka alami. Mereka sudah menikah 24 tahun, bahkan saat ini juga mereka tetap setia bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Berkatilah keluarga Pak Pur ini, sehingga sungguh-sungguh mereka dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Berkati juga anak-anaknya. Biarlah Tuhan juga, Tuhan berkati supaya mereka juga boleh takut akan Tuhan, menyerahkan terus hidup mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya tahun 2020 ini Tuhan, bila kami lalui, biarlah Tuhan juga menolong kami, sehingga kami terus bersyukur sampai saat ini. Tuhan berikan kepada kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan, untuk yang sakit Tuhan, kami terus doakan untuk orang-orang yang sakit. Biarlah Tuhan juga yang menolong, biarlah Tuhan juga yang menjamah mereka, menolong mereka Tuhan, supaya dalam sakit penyakit mereka, mereka berseru kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana Pak Nelson, untuk kunjungan pelayanan ke Kuningan dan juga ke Ciamis Tuhan. Tuhan juga memberkati dia, menolong dia, supaya pada saat dia berjumpa dengan orang, memberitakan Injil-Mu, ada kuasa yang daripada Tuhan. Dan juga untuk perjalanan nanti Tuhan, Tuhan juga memberkati pada saat pergi dan pulang dengan keadaan selamat karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga yang ditinggal Tuhan berkati juga, biar Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami, inilah seru doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin. Ya, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dapat lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kasih sayang Allah akan terus menyinari engkau, dan kiranya kebaikannya akan terus mendampingi engkau, dan bahkan kelahiran Kristus di dalam dunia ini, kematiannya dan kebangkitannya menjadikan engkau tetap kuat di dalam iman pengiringan kepada Dia, dan penghiburan yang daripada Roh Kudus akan terus menyertai engkau sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari angkat tangan kita, katakan, besar Allahku, besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, besar Allahku. Besar
hatiku bernyanyi. Hatiku bernyanyi Tuhan. Amin. Kau besar, sekali lagi besar Allahku. Dengan iman katakan amin. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar, katakan dengan segenap hatimu. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebesaran-Mu, buat kedahsyatan-Mu, buat kehebatan-Mu di atas muka bumi ini Tuhan. Kami sekali lagi mengucap syukur buat karya-Mu yang begitu ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Kalau Engkau menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Terima kasih. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Sekali lagi, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru, dan tahun baru. Terima kasih. Silakan Pak Yopi. Ya, jadi ini hari biasanya setelah ini kita kan biasanya suka makan di situ. Jadi akhirnya saya berpikir, wah, nggak ada artinya makan. Bukan berarti tidak berarti, betul tidak? Masalahnya lagi COVID begini, lebih baik masak sendirilah. Nah, akhirnya kami berdoa, saya dan Yani berdoa, dan kami memutuskanlah. Memang kami terbatas, tapi bersyukur bahwa ada 23 orang ya 20 orang yang terdaftar di sini nama-namanya, dan kita memang di penghujung tahun ini artinya ada uang 75.000 ini. Jadi akhirnya kami beli 20 dan namanya sudah didaftarkan satu demi satu, dan mungkin Natalia lah. Ini kalau saya panggil Natalia ini kayak nama anak saya juga, Natali. Jadi karena waktu kemarin Natali ulang tahun juga, dia di Amerika, harusnya kami ke sana. Jadi waktu saya doakan dia nangis dia. Kalau Natali begitu dari dulu. Jadi silakan Natali sini. Kamu orang yang pertama. Karena dia yang jadi tolong dibacakan nama-namanya dan suruh ke depan. Kan kamu yang tulis.
Nah, ini nama-namanya, silakan. Ibu Ros. Itu. Pendeta Nelson. Sebenarnya ini nggak ada artinya loh. Tapi karena dicetaknya berarti. Jadi nanti setelah semuanya terima baru. Ini menarik ya. Karena kita akan makan siang bersama. Ibu Olsia. Ya, sahaya. Sudah induk. Ya, Ibu Irianawati. Ibu Pur. Jojo. Ya. Pak Alex. Ada mamanya tuh, istrinya. Ibu Ada. Mei. Silakan. Ya. Indri. Deborah. Ibu Anita. Deborah titip aja. Sok. Enggak, kamu ke depan. Bentar, yang Deborah. Ya. Bang Rio. Ibu Ade. Jadi kalau KTP-nya sudah terdaftar di sana, berarti Anda tidak berhak untuk Kaleb. mendapatkannya. Jadi satu orang tuh satu. Pak Saud. Monggo, Bu. Boukar. Bang Chandra. Karindu. Bang Muel. Bu Chandra. Udah? Silakan. Kalau mau di depan semua foto boleh. Ya.